Di awal film diperlihatkan seorang anak bertubuh kecil yang sedang menangis. Sang ibu kemudian berusaha menenangkannya dan mengatakan kalau dia akan menjadi anak kuat dan juga raja yang hebat. Scene lalu berganti ke beberapa tahun kemudian. Terlihat seorang bocah diam-diam keluar dari dalam istana. Bocah itu adalah seorang pangeran yang bernama Bocci. Dia adalah anak kecil pada awal film yang sudah beranjak remaja. Kendati demikian, Pangeran Bocci memiliki tubuh yang sangat kecil. Di saat bermain, Pangeran Bocci secara kebetulan bertemu dengan sosok bayangan yang bisa berbicara yang bernama Kage. Di saat melihat Pangeran Bocci, Kage lalu hendak merampoknya. Namun sesaat kemudian dia pun tersadar kalau Pangeran Bocci tak bisa mendengar dan juga tak bisa berbicara. Tapi anehnya Bocci mengerti dengan semua apa yang dikatakan oleh Kage. Namun hal itu tak mengurungkan niat Kage untuk merampok Pangeran Bocci. Sang pangeran yang sangat polos pun langsung memberikan semua pakaiannya kepada Kage. Setelah itu Kage lalu meminta Pangeran Bocci untuk datang lagi membawa pakaian bagus pada keesokan harinya. Pangeran Bocci pun hanya tersenyum dan segera kembali ke istana. Namun di perjalanan orang-orang malah mentertawainya karena dia tak memakai pakaian. Pada esok harinya tanpa diduga Pangeran Bocci kembali menemui Kage, sembari memakai pakaian bagus untuk diberikan kepada Kage. Namun hal itu membuat Kage sangat bingung karena Pangeran Bocci terlihat bahagia. Dan anehnya kali ini Pangeran Bocci lah yang meminta Kage untuk bertemu lagi pada esok harinya. Keesokan harinya Pangeran Bocci kembali datang menemui Kage. Kage pun sampai tak habis pikir melihat Pangeran Bocci yang sangat bahagia karena sudah dirampok. Di tempat itu Pangeran Bocci kemudian bercerita dari mana dia berasal dan berkata kalau dia ingin menjadi raja terhebat di dunia. Mendengar itu Kage malah mentertawainya. Namun Pangeran Bocci sangat serius dengan perkataannya. Di saat hendak kembali ke istana, Kage kemudian diam-diam mengikutinya. Dia melihat semua orang yang mentertawai Pangeran Bocci di jalanan. Begitu juga dengan anak-anak lain yang terus mengejeknya. Sesampainya di istana, Pangeran Bocci lalu bertemu dengan Ratu Hailing, yang tak lain adalah ibu angkat Pangeran Bocci. Ratu Hailing pun sangat marah saat melihat Pangeran Bocci yang selalu pulang dalam keadaan telanjang. Dia kemudian memerintahkan pengawalnya Domas menangkap orang yang sudah merampok Pangeran Bocci. Namun Pangeran Bocci beralasan kalau dia sedang bermain. Sayangnya jawaban itu malah membuat sang ratu semakin marah. Dia berkata kalau Pangeran Bocci sudah membuat malu kerajaan, dan juga mengatakan kalau dia tak pantas menjadi seorang raja. Setelah itu Kage masih terus mengikuti Pangeran Bocci hingga sampai ke dalam kamarnya. Di tempat itu dia pun melihat Pangeran Bocci yang menangis terseduh-seduh. Dia pun tersadar kalau selama ini Pangeran Bocci hanya bertingkah seolah semuanya baik-baik saja, dari hinaan dan ejekan semua orang kepadanya. Di saat ingin kembali mengikuti Pangeran Bocci, dia tiba-tiba dihadang oleh seorang pria bernama Bebin. Ternyata Bebin sudah mengetahui kalau Kage berasal dari klan bayangan, yang mana klan itu dikenal sebagai pembunuh. Di sisi lain, Pangeran Bocci kemudian pergi menghadap sang ayah Raja Boss. Kemudian kita akan dibawa flashback ke beberapa tahun sebelumnya. Ada sebuah pedesaan yang tiba-tiba diserang oleh para monster yang sangat ganas. Di saat itu kemudian muncullah seorang pria kuat yang berasal dari antah berantah. Dengan tangannya sendiri dia kemudian menghabisi para monster itu. Dan pria itu adalah Raja Boss, sang pendiri kerajaan Boss. Kembali ke masa sekarang, terlihat Raja Boss yang sedang sakit-sakitan. Walau begitu, sang ayah sangat mengkhawatirkan Pangeran Bocci karena tubuhnya yang sangat lemah dengan segala kekurangannya. Sang ayah kemudian memerintahkan Domas untuk menjadi guru bagi Pangeran Bocci. Sementara itu, di sisi lain terlihat Kage yang masih terus dikejar oleh Bebin. Bebin juga bertanya tujuan Kage datang ke kerajaan Boss. Beruntungnya Kage masih bisa meloloskan diri. Namun Bebin tak menyerah dan kemudian memerintahkan ular-ularnya untuk mencari Kage. Di lain sisi terlihat Domas yang mulai melatih Pangeran Bocci. Namun dia sangat kesal setelah melihat tingkah Pangeran Bocci. Di saat yang bersamaan Pangeran Daida lalu mendatangi mereka. Dia adalah adik tiri Pangeran Bocci. Dia lalu menantang Pangeran Bocci untuk berlatih tanding dengannya. Namun Domas berkata kalau Pangeran Bocci masih belum bisa bertarung. Mendengar itu Pangeran Daida malah menantang Domas bertarung dengannya. Tak punya pilihan lagi, Domas kemudian menyetujuinya. Terlebih lagi di saat dia mengetahui kalau Pangeran Daida sudah mengalahkan anggota Bebin yang terkuat. Dengan sekuat tenaga Pangeran Daida langsung menyerangnya secara bertubi-tubi.
Tapi apa daya, dia hanyalah seorang anak kecil bagi Domas. Kekalahan itu kemudian membuat Pangeran Daida sangat marah. Namun tiba-tiba Pangeran Boci kemudian langsung menentang sang adik untuk berduel dengannya. Kejadian itu kemudian langsung tersebar di seluruh istana itu. Kage yang mendengar itu juga ikut menonton mereka. Begitu juga dengan Bebin yang merupakan guru Pangeran Daida. Terlihat semua orang yang sudah menunggu duel mereka. Tanpa banyak basa-basi, Pangeran Daida kemudian langsung menyerang Pangeran Boci. Namun tanpa diduga, Pangeran Boci bisa menghindarnya dengan sangat mudah. Dia bahkan bisa memukul balik Pangeran Daida, walau tanpa ada kekuatan pada pukulannya. Hal itu kemudian sangat mengejutkan semua orang, begitu juga dengan Kage. Kemudian kita akan dibawa flashback ke beberapa tahun sebelumnya. Di kerajaan Bo terlihat para klan bayangan mulai dibantai oleh para prajurit, hingga hanya menyisakan Kage bersama dengan sang ibu. Mereka kemudian coba melarikan diri. Namun sayangnya para prajurit membawa seorang dari klan cahaya untuk mengejar mereka. Sang ibu kemudian meminta Kage untuk pergi terlebih dahulu, sementara dirinya akan menyusul Kage setelah menghabisi mereka. Namun sayangnya sang ibu sungguh tak berdaya menghadapi mereka. Sementara itu di lain sisi terlihat para prajurit lain yang masih mengejar Kage. Hingga kemudian mereka bertemu dengan seorang putri bangsawan yang bernama Nona Pois. Saat melihat mereka, sang putri lalu menunjukkan ke arah mana Kage pergi. Namun sebenarnya dia sedang menyembunyikan Kage di dalam bonekanya. Dia pun hampir saja ketahuan di saat Kage tiba-tiba berteriak dan menangis melihat sang ibu yang sudah tewas. Beruntungnya Nona Pois langsung berpura-pura menangis untuk mengelabui mereka. Setelah itu Nona Pois dan pengawalnya lalu menyarankan Kage untuk pergi ke tempat lain dan mencari kerajaan lain yang aman baginya. Sejak saat itu Kage pun memulai petualangannya seorang diri. Dia juga mulai tidur di jalanan dan hanya bisa melihat makanan yang tak bisa dibelinya. Di saat-saat itu Kage lantas teringat di saat sang ibu memberikan hadiah ulang tahun kepadanya. Kage kemudian hendak menukarkan hadiah dari sang ibu dengan sebuah apel. Namun sang penjual menolaknya. Karena tak punya pilihan lagi, Kage lalu mencurinya. Namun sialnya dia malah diajar sampai babak belur. Di tengah kesengsaraannya, seorang pria tiba-tiba memberikan makanan sisa kepada Kage. Pria itu kemudian membawa Kage tinggal dan bekerja di rumahnya. Namun pria itu selalu memberikan makanan sisa kepada Kage, sementara dirinya memakan daging yang sangat lezat. Suatu saat pria itu kemudian mendapatkan sebuah ide. Dia memerintahkan Kage untuk mencuri dan merampok. Namun Kage hanya diberikan sekeping emas dari sekian banyak hasil rampokan mereka. Hingga pada suatu malam pria itu menemukan sebuah poster buronan. Sementara Kage yang sedang tertidur tiba-tiba saja terbangun. Terlihat para pasukan kerajaan yang datang ingin menangkap Kage. Tapi beruntungnya Kage masih bisa melarikan diri. Dan ternyata pria itulah yang sudah menjual informasi tentang Kage kepada kerajaan. Kendati demikian Kage masih ingin tinggal bersama dengan pria itu. Namun pria itu menolaknya dan meminta Kage untuk pergi jauh darinya. Tak menyerah begitu saja, Kage kemudian mengikuti pria itu hingga sampai ke sebuah bar. Terlihat pria itu berkelahi dengan pria lainnya di tempat itu. Sampai kemudian pria itu pun tewas ketika sebuah pisau menembus dadanya. Kage yang melihat itu pun tak kuasa menahan air matanya. Mulai saat itu Kage kemudian memulai petualangannya sendiri menjadi seorang perampok. Sampai akhirnya dia bertemu dengan Pangeran Boci. Kembali lagi ke masa sekarang. Terlihat Pangeran Daida yang semakin kesal karena semua pukulannya bisa dihindari. Namun anehnya orang-orang malah menganggap Pangeran Boci seorang pengecut yang bertarung sangat licik. Domas kemudian mengatakan sesuatu kepada Pangeran Boci menggunakan bahasa isyarat. Dan tanpa diduga setelah itu Pangeran Boci tak lagi menghindari setiap pukulan Pangeran Daida. Dia hanya bisa bertahan walau sudah kesakitan. Kage yang melihat itu pun sangat bersedih dan membuatnya mengingat kembali kenangan masa lalunya. Beruntungnya salah satu pengawal sang raja bernama Apias langsung menghentikan duel itu. Pangeran Daida kemudian dijadikan sebagai pemenangnya. Setelah pertarungan itu terlihat Pangeran Daida berbicara pada cermin ajaib di kamarnya. Sementara di lain sisi terlihat Pangeran Boci yang tergeletak tak berdaya. Di saat-saat itu dia kembali mengingat orang-orang yang selalu menghinanya. Dan juga Domas yang sebelumnya berkata kalau gaya bertarung Pangeran Boci tidak seperti seorang raja. Dan dia harus menghadapi Pangeran Daida secara langsung.
Dengan sekuat tenaga, Pangeran Boci kemudian beranjak dari kasurnya. Sembari menangis, dia coba mengangkat sebuah pedang yang ada di kamarnya. Namun walau sudah mengerahkan semua kekuatannya, dia masih juga tak sanggup mengangkatnya. Kage yang juga melihat itu kemudian langsung mendatanginya. Dia mengatakan sangat kagum dengan apa yang sudah dilakukan Pangeran Boci. Namun dengan polosnya Pangeran Boci malah kembali menawarkan barang yang ada di kamarnya kepada Kage. Kage lantas berkata kalau dia tak akan mengambil apa-apa lagi darinya, dan malah mengatakan kalau mulai saat ini dia akan selalu berada di sisi Pangeran Boci, walau apapun yang terjadi padanya. Mengetahui itu, Pangeran Boci pun hanya bisa menangis bahagia. Di saat sedang tertidur, seseorang tiba-tiba masuk ke dalam kamar Pangeran Boci. Orang itu kemudian menggunakan kekuatan sihirnya untuk menyembuhkan Pangeran Boci. Sementara Kage yang sedang berjalan-jalan di sekitar istana tiba-tiba dihadang oleh Bebin bersama ular-ularnya. Pada keesokan harinya terlihat semua anggota kerajaan yang sedang berkumpul. Hal itu dikarenakan sang raja yang baru saja meninggal. Di saat surat wasiat dibacakan, mereka semua pun sangat terkejut mengetahui kalau Pangeran Boci ditunjuk sebagai raja baru. Namun mereka lebih dikejutkan lagi ketika sesosok monster iblis keluar dari jasad sang raja. Monster itu lalu mulai menunjuk Pangeran Boci dan juga mentertawainya. Dan setelah itu dia menghilang begitu saja. Tak lama berselang terlihat Pangeran Daida sangat marah. Dia lalu coba berbicara kepada cermin ajaibnya. Namun sang cermin ajaib berkata kalau Pangeran Daida lah yang akan menjadi raja seperti rencananya. Pada hari itu semua orang pun sudah berkumpul untuk menyaksikan pengangkatan Pangeran Boci sebagai raja baru mereka. Namun secara tiba-tiba, sang penasehat malah mengumumkan kalau Pangeran Daida yang akan menjadi raja baru mereka. Ternyata pada malam sebelumnya Ratu Hailing lah yang sudah menggugat wasiat sang raja. Dia berkata kalau Pangeran Boci masih belum layak menjadi raja. Ratu Hailing lalu melakukan pemungutan suara dengan keenam pengawal setia kerajaan untuk menentukan siapa yang menjadi raja baru. Dan secara mengejutkan, Pangeran Boci pun kalah telak dalam pemilihan itu. Hanya ada dua orang yang memilihnya, yaitu Apias dan juga Sandeo. Saat melihat sang adik diangkat menjadi raja, Pangeran Boci pun sangat bersedih. Dia hanya bisa menangis dan segera pergi dari tempat itu. Di sisi lain terlihat Kage yang dikurung di sebuah penjara. Dia kemudian coba melepaskan dirinya. Namun lagi-lagi Bebin berhasil menangkapnya. Bebin kembali menanyakan siapa majikan dan orang yang ingin dibunuh oleh Kage. Namun Kage berkata kalau dia tak ingin membunuh dan hanya ingin membantu Pangeran Boci datang ke tempat itu. Mengetahui itu, Bebin kemudian segera pergi menemui Pangeran Boci. Dia lalu menyampaikan pesan kalau Kage sudah pergi berpetualang dan tak akan kembali lagi. Hal itu kemudian membuat Pangeran Boci kembali bersedih. Namun tiba-tiba dia tersadar dengan apa yang dikatakan oleh Bebin. Tak lama berselang, Pangeran Daida lalu memanggil Bebin. Dia lalu mengatakan ambisinya yang ingin menjadi nomor 1 di peringkat raja-raja. Namun untuk meraih itu dia harus menyingkirkan semua ancaman pada dirinya. Dia kemudian menugaskan Bebin untuk membunuh Domas dan juga Apias yang tidak memilihnya. Hal itu kemudian sangat mengejutkan Bebin. Dia juga mulai berpikir kalau ide itu berasal dari cermin ajaib yang ada di kamarnya. Sementara itu terlihat Pangeran Boci yang masih mencari Kage di seluruh tempat di istana itu. Hingga dia kemudian sampai di sebuah gua tempat di mana ular raksasa Mitsuma berada. Pangeran Boci lalu menanyakan tentang Kage kepada Mitsuma. Awalnya Mitsuma tak mau memberitahukannya karena kini dia sudah menjadi pelayan Bebin. Namun setelah melihat Pangeran Boci yang sangat bersedih dan juga karena utang budinya kepada Pangeran Boci, Mitsuma lalu memberitahukan kalau Kage baik-baik saja. Dia mengatakan kalau Kage sudah melakukan sebuah kesepakatan dengan Bebin untuk menjalankan sebuah misi penting yang diberikan oleh Bebin. Di tempat yang berbeda terlihat Apias yang tiba-tiba dihadang oleh Bebin. Tanpa banyak bicara, mereka pun langsung bertarung. Namun tak butuh waktu lama Apias bisa mengalahkannya dan juga membunuhnya. Setelah itu Apias pun bertekad untuk menjadikan Pangeran Boci menjadi raja. Di dalam istana, Pangeran Daida memberitahukan kepada sang ibu kalau dia baru saja memecat Apias dan juga Sandeo. Dia juga berkata hendak memindahkan Pangeran Boci. Namun sang ibu langsung menolaknya dan mengatakan kalau Pangeran Boci masih bermental seperti anak-anak. Di lain sisi terlihat Pangeran Boci yang mulai membayangkan sebuah petualangan. Dia kemudian bergegas menemui Ratu Hailing dan mengatakan ingin pergi berpetualang. Namun dengan keras sang ibu angkat langsung menolaknya dengan mengatakan kalau Pangeran Boci adalah orang tuli yang tidak berdaya. Dan lagi-lagi hal itu kemudian membuat Pangeran Boci sangat bersedih. Namun Pangeran Boci tak mau menyerah.
Dia kemudian mulai mempersiapkan barang-barangnya dan hendak melarikan diri. Namun sayangnya dia dihadang oleh para prajurit. Tak habis pikir, Pangeran Boci kemudian mulai turun dari menara kamarnya dengan hanya menggunakan kain-kain yang disambungnya menjadi tali. Sang ratu yang melihat itu pun sangat panik dan langsung memerintahkan pengawalnya untuk menarik Pangeran Boci. Namun sayangnya tali buatannya malah terputus dan membuat Pangeran Boci langsung terjatuh. Ratu Hailing yang sangat panik kemudian langsung mendatangi Pangeran Boci dan juga mengeluarkan sihirnya. Dengan sekuat tenaga dia kemudian coba menyembuhkan Pangeran Boci. Dan ternyata Ratu Hailing jugalah orang yang sudah menyembuhkan luka-luka Pangeran Boci sebelumnya. Setelah berhasil menyembuhkan Pangeran Boci, sang ratu pun langsung jatuh pingsan. Di saat tersadar, sang ratu pun kembali mengingat saat dia pertama kali bertemu dengan Pangeran Boci, yang mana pada awalnya Pangeran Boci bersikap sangat cuek setelah kematian ibu kandungnya. Walau Ratu Hailing sudah mencoba akrab untuk mendekatinya, hingga pada suatu saat Pangeran Boci melihat seekor ular berkepala dua yang sedang terluka. Ular itu kemudian langsung menggigitnya. Melihat itu, Ratu Hailing kemudian langsung menendang ular itu. Namun anehnya Pangeran Boci malah menangis semakin keras sembari menunjuk kepada ular itu. Melihat itu, Ratu Hailing lantas coba menyembuhkan ular itu menggunakan sihirnya. Sejak kejadian itu, Pangeran Boci pun mulai membuka hatinya kepada Ratu Hailing. Dia juga selalu bermain dengan ular yang diselamatkannya itu. Hingga suatu saat sang ratu melahirkan seorang adik bagi Pangeran Boci yang tak lain adalah Pangeran Daida. Pada keesokan paginya, Pangeran Boci mendapat kabar bahagia. Ratu Hailing memberikan izin kepada Pangeran Boci untuk pergi berpetualang. Namun Pangeran Boci hanya akan pergi menuju rumah keluarga sang ratu dan segera pulang setelah itu. Ratu Hailing juga memerintahkan Domas dan juga seorang pelayan bernama Hokuro untuk menemaninya. Pangeran Boci yang sangat senang pun langsung mencium sang ratu. Setelah itu mereka pun segera berangkat dan memulai petualangan mereka. Namun sesaat kemudian sang ratu mendapat sebuah firasat yang sangat buruk. Dia merasa tak akan bertemu lagi dengan Pangeran Boci. Kemudian kita akan dibawa flashback ke beberapa waktu yang lalu, di saat Raja Bos pertama kali memperkenalkan Domas kepada Pangeran Boci dan juga memintanya untuk menjadi guru bagi Pangeran Boci. Setelah itu Domas pun hendak mengajarkan semua keahlian pedang yang dia tahu kepada Pangeran Boci. Pada latihan pertamanya Domas meminta Pangeran Boci untuk melakukan push up 1000 kali. Tapi apa daya, sekali saja Pangeran Boci bahkan tak bisa melakukannya. Namun walau begitu Domas selalu memberikan semangat kepada Pangeran Boci. Di lain waktu Domas juga belajar menggunakan bahasa isyarat dari Ratu Hailing. Sang ratu juga meminta Domas untuk berbicara kepada Pangeran Boci menggunakan bahasa isyarat yang sudah diajarkannya. Awalnya Domas sangat ragu dengan kemampuan bahasa isyaratnya. Namun tanpa diduga Pangeran Boci bisa mengerti dengannya dan juga sangat senang. Hal itu kemudian membuat Domas sangat terharu dan mulai menangis. Pangeran Boci yang melihat itu kemudian berusaha menenangkannya dan bahkan coba berbicara kepada Domas layaknya orang normal. Domas lantas berkata agar jangan mengkhawatirkannya dan meminta Pangeran Boci untuk menjadi dirinya sendiri apa adanya. Saat itu Domas juga berjanji kalau dia akan selalu menjaga Pangeran Boci. Tak lama kemudian Ratu Hailing dikabari kalau penilai dari komite peringkat raja-raja sudah tiba di kerajaan mereka, yang mana sang penilai datang untuk menetapkan peringkat raja baru setelah kematian Raja Bos. Sementara itu di dalam kamarnya sang cermin ajaib kembali mempengaruhi Pangeran Daida. Dia berkata kalau Pangeran Daida harus tegas untuk menyingkirkan semua masalah yang akan muncul di masa depan. Dan salah satunya adalah orang-orang yang ingin menggunakan Pangeran Boci untuk melakukan pemberontakan. Sang cermin ajaib lalu berkata kalau perintah untuk membunuh Pangeran Boci sudah dikeluarkan. Dia juga menyarankan Pangeran Daida untuk mengambil kekuatan yang ada di tubuh Raja Bos yang sudah meninggal. Namun Pangeran Daida menolaknya dan hanya ingin berkuasa menggunakan kekuatannya sendiri. Sementara itu di sisi lain, APS yang sudah dipecat oleh Pangeran Daida bertemu dengan sang penilai dari komite peringkat raja-raja. Sang penilai berkata kalau posisi Raja Bos di peringkat pertama tak akan tergantikan jika saja dia masih hidup. Namun APS tak terlalu memperdulikan hal itu. Dia berkata kalau setiap raja yang menduduki peringkat pertama dapat memilih satu harta yang berasal dari berangkas Tuhan. Namun mereka semua selalu memilih harta karun yang sama. Dan setelah itu mereka pun menghilang dan juga kehilangan akal mereka. Di tempat yang berbeda terlihat Pangeran Boci bersama Domas dan Hokuro sedang dalam perjalanan. Tak lama berselang mereka pun sampai di sebuah kota yang sangat ramai. Domas kemudian meminta Hokuro untuk menjaga Pangeran Boci, sementara dirinya akan membeli beberapa perlengkapan mereka.
Namun sesaat kemudian Pangeran Bocil langsung berlari berkeliaran di tempat itu. Dia lalu menonton sebuah pertunjukan bersama anak-anak lainnya. Semua orang pun sangat terkejut di saat Pangeran Bocil memberikan sumbangan koin emas untuk pertunjukan itu. Tak lama kemudian Hokuro akhirnya berhasil menemukan Pangeran Bocil yang sedang tertidur. Namun dia langsung tersadar kalau tas yang dibawa Pangeran Bocil sudah menghilang. Hal itu kemudian membuat Domas sangat marah. Pangeran Bocil lantas meminta maaf atas kesalahannya. Tapi Domas berkata kalau mereka yang bertanggung jawab atas hal itu. Kendati demikian, Domas meminta Pangeran Bocil untuk belajar dari kejadian itu. Tak berhenti sampai di situ, Hokuro berkata kalau ada benda yang sangat penting di dalam tas Pangeran Bocil, yang mana di dalamnya ada surat dari Ratu Hailing yang ditujukan untuk orang tua sang ratu. Namun anehnya Domas yang mendengar itu tidak terlalu mengkhawatirkannya. Di tempat yang berbeda terlihat Pangeran Daida yang baru saja kalah melawan monster penguji peringkat raja-raja. Atas hal itu sang penilai kemudian memberitahukan kalau saat ini Pangeran Daida berada di peringkat 90. Yang mana hal itu membuat Pangeran Daida sangat marah dan juga sangat kecewa. Di lain tempat terlihat Pangeran Bocil sedang makan bersama dengan Domas dan Hokuro. Di tempat itu Domas kemudian mulai menanyakan kesetiaan Hokuro kepada atasan mereka. Domas berkata kalau mereka tak punya pilihan atas perintah yang diberikan kepada mereka. Benar atau salah mereka tetap harus melakukannya. Namun Hokuro yang mendengar itu sama sekali tak mengerti dengan maksud perkataan Domas. Setelah itu mereka kemudian melanjutkan perjalanan. Di jalan mereka dikejutkan saat menemukan tas Pangeran Bocil tergeletak begitu saja. Dan anehnya lagi tak ada satupun barang yang hilang dari dalamnya. Setelah itu di perjalanan mereka pun harus melalui banyak rintangan. Sampai tiba-tiba Pangeran Bocil terjatuh ke sebuah lubang gua yang penuh dengan jebakan. Di dalamnya Pangeran Bocil bertemu dengan seorang kakek tua yang juga memakai mahkota. Dengan semampunya Pangeran Bocil kemudian berusaha menjelaskan apa yang baru saja terjadi padanya. Namun si kakek tua itu malah mengatakan banyak hal aneh kepada Pangeran Bocil. Di malam harinya sang kakek tua lalu mengajak Pangeran Bocil untuk memakan hasil buruannya. Si kakek tua juga memperlihatkan sosok monster besar yang tiba-tiba muncul di hutan itu. Yang mana monster itu mulai menghisap sesuatu dari hewan buruannya. Dan sesaat kemudian sosok monster itu mulai mengeluarkan banyak hewan dari tubuhnya ke hutan itu. Setelah itu sang kakek tua kemudian mengajak Pangeran Bocil untuk menari sebagai ungkapan terima kasihnya kepada hutan itu. Tapi anehnya setelah itu si kakek tua mulai bertingkah sangat aneh dan hendak melakukan sesuatu yang sangat buruk kepada Pangeran Bocil. Pangeran Bocil yang sangat ketakutan pun segera pergi dari tempat itu. Dan beruntungnya dia bertemu dengan Domas dan Hokuro yang juga sedang mencarinya. Namun saat ditanyai Pangeran Bocil tak mau bercerita kepada mereka. Setelah itu mereka kemudian melanjutkan perjalanan dan beristirahat untuk makan malam. Namun secara tiba-tiba seseorang menyerang mereka dari kegelapan. Beruntungnya serangan itu hanya mengenai daging yang hendak dimakan oleh Pangeran Bocil. Tapi anehnya saat diperiksa tak ada siapapun di sekitar mereka. Namun Domas merasa kalau itu adalah ulah Bibin setelah melihat pisau yang digunakan untuk menyerang mereka. Pada keesokan paginya, Pangeran Bocil sangat bersedih saat melihat rubah-rubah yang memakan daging makan malamnya sudah tewas. Mereka lantas berpikir kalau pisau yang digunakan untuk menyerang mereka sudah diracuni. Melihat Pangeran Bocil yang bersedih, Hokuro kemudian teringat saat dirinya pertama kali bertemu dengan Pangeran Bocil, yang mana dulu Pangeran Bocil pernah menghibur dirinya saat menangis di sebuah makam. Di saat itu Hokuro juga melihat Pangeran Bocil yang selalu mengunjungi makam ibunya. Setelah itu mereka kemudian melanjutkan perjalanan hingga sampai ke sebuah kota, yang mana di kota itu terdapat sebuah lubang besar berapi yang dikenal sebagai gerbang neraka. Kendati demikian kota itu cukup damai dan sejahtera. Domas berkata kalau Satria dunia bawah terkuat di dunia yang sudah melindungi kota itu dari monster-monster yang ada di dunia bawah. Setelah itu Domas kemudian memerintahkan Hokuro untuk mencari penginapan bagi mereka. Sementara dirinya dan Pangeran Bocil akan pergi melihat gerbang neraka dari jarak yang dekat. Sesampainya di tempat itu, Domas kemudian meminta Pangeran Bocil untuk melihat lubang berapi itu dari jarak yang sangat dekat. Namun sungguh tak diduga. Tanpa belas kasihan, Domas langsung mendorong Pangeran Bocil ke dalam lubang itu. Setelah itu, Domas kemudian mulai tertawa dan juga menangis di saat dia kembali mengingat Pangeran Bocil. Di saat yang bersamaan, Ratu Hailing juga mendapat sebuah firasat yang sangat buruk. Di lain sisi terlihat Pangeran Daida terbangun di sebuah tempat. Sang ibu kemudian memperingatkan dirinya agar tidak membuka kotak Pandora yang ada di tempat itu. Namun apa daya, bujuk rayu sang cermin ajaib berhasil membuat Pangeran Daida membuka kotak itu.
Dan seketika saja kegelapan dari dalam kota itu langsung menyelimuti seluruh tempat itu. Sesaat kemudian sosok Pangeran Boci juga keluar dari dalam kotak itu dan berusaha melindungi sang adik dari kegelapan yang hendak menyerangnya. Pangeran Boci juga selalu bangkit saat terjatuh demi melindungi dirinya. Sang ibu kemudian berkata kalau Pangeran Boci adalah harapan yang dapat menyelamatkannya. Dan secara tiba-tiba Pangeran Daida pun terbangun dari mimpinya. Dengan rasa amarahnya dia kemudian berkata ingin mendapatkan kekuatan sang ayah. Dan setelah itu Pangeran Daida kemudian membawa cermin ajaibnya ke sebuah ruang bawah tanah. Yang mana di saat Pangeran Boci terjatuh sebelumnya, sebuah busur yang ada di dalam tasnya secara aneh bisa menembakkan anak panah ke dinding lubang itu. Hal itu kemudian berhasil menyelamatkan Pangeran Boci. Pangeran Boci yang sangat penasaran lantas coba memeriksa apa yang ada di dalam tasnya itu. Dan betapa terkejutnya dia ketika sahabatnya Kage tiba-tiba muncul dari dalam tas itu. Melihat itu Pangeran Boci pun tak bisa menahan tangisnya. Dia kembali mengingat janji Kage yang akan selalu berada di sisi Pangeran Boci apapun yang terjadi. Di tempat itu mereka berdua pun menangis bahagia karena bisa bertemu lagi. Kage lalu menceritakan kalau dia selalu berada di sisi Pangeran Boci selama ini. Seperti saat Pangeran Boci terjatuh dari menara kamarnya sebelumnya. Begitu juga ketika tas Pangeran Boci hilang dicuri saat di perjalanan. Dan juga di saat Domas hendak memberikan makanan beracun kepada Pangeran Boci. Ternyata dialah yang sudah melemparkan pisau itu untuk menyelamatkan Pangeran Boci. Dengan berat hati Kage mengatakan kalau hidup Pangeran Boci sedang dalam bahaya. Sedangkan itu Bebinlah orang yang sudah memberikan tugas kepada Kage untuk mengawal Pangeran Boci. Namun Kage masih belum mengetahui apa yang sedang direncanakan Bebin di dalam pikirannya. Mereka juga belum mengetahui siapa yang akan mengkhianati Pangeran Boci. Karena hal itulah dia selalu bersembunyi dan bahkan merahasiakannya dari Pangeran Boci. Agar Kage bisa mengungkap siapa orang yang ingin berkhianat kepadanya. Sesaat Pangeran Boci sangat bersedih di saat mengingat janji Domas yang akan selalu menjaganya. Kage kemudian berusaha menyemangatinya. Setelah itu Kage lalu mengajak Pangeran Boci untuk turun ke dasar lubang itu. Yang mana di sana akan ada seseorang yang bisa membuat Pangeran Boci menjadi raja terkuat yang pernah ada. Dan orang itu sekarang tinggal di dunia bawah. Kemudian kita akan dibawa flashback ke beberapa waktu yang lalu. Terlihat Pangeran Daida memanggil Domas dan menanyakan kenapa Domas memilihnya menjadi raja. Domas lantas beralasan kalau beban Pangeran Boci akan terlalu berat jika menjadi raja. Dia juga berkata kalau Pangeran Daida yang lebih layak menjadi raja. Namun jawaban itu malah membuat Pangeran Daida sangat marah. Dia malah menganggap Domas seorang pengecut dan juga pengkhianat terhadap muridnya sendiri yaitu Pangeran Boci. Kemarahan itu tak lepas karena latih tanding Pangeran Daida melawan Domas sebelumnya. Yang mana pada saat itu Pangeran Daida berpikir kalau dia sudah menemukan seseorang yang bisa dipercayainya. Pangeran Daida sebenarnya sangat menghargai kemampuan Domas. Dia juga sempat berharap Domas bisa menjadi tangan kanannya suatu saat nanti. Namun kini hal itu tak bisa terwujud lagi. Pangeran Daida lantas berkata kalau dia mempunyai misi penting untuk menyelamatkan kerajaan. Namun tugas tersebut hanya diberikan kepada orang yang bisa dipercayainya. Mendengar itu Domas langsung menawarkan dirinya untuk melakukan tugas apa saja agar dirinya bisa mendapat kembali kepercayaan Pangeran Daida. Kembali lagi bersama Pangeran Boci dan juga Kage. Kage lalu memberikan sebuah mahkota kain yang dibuatnya kepada Pangeran Boci. Namun semburan api dari lubang itu malah menerbangkan mahkota itu ke atas sebuah tengkorak manusia tak jauh dari mereka. Dan betapa terkejutnya mereka di saat melihat banyak tulang belulang manusia di tempat itu. Secara tiba-tiba gas misterius juga mulai keluar dari dalam lubang itu. Mereka berdua kemudian coba menyelamatkan diri. Namun sayangnya mereka tak sanggup lagi dan akhirnya jatuh pingsan. Di saat yang bersamaan dua orang berkuda kemudian datang mendekati mereka. Kedua orang misterius itu kemudian membawa Pangeran Boci dan juga Kage pergi dari tempat itu. Di sisi lain terlihat Pangeran Daida berjalan menuju ruang bawah tanah yang ada di kastil kerajaan. Pangeran Daida kemudian bertanya siapa sebenarnya sang cermin ajaib yang selalu berbicara kepadanya itu. Sang cermin ajaib lantas berkata kalau dia adalah sekutu yang sudah bersumpah untuk berbagi suka dan duka dengan Raja Bos. Tak lama berselang mereka pun sampai di dasar ruang bawah tanah itu. Di tempat itu terdapat sebuah pintu yang sangat besar. Pangeran Daida kemudian dikejutkan dengan dua orang penjaga tempat itu, yang mana mereka adalah pelayan setia Raja Bos yang akan membantu Pangeran Daida.
Di saat pintu besar itu dibuka, Pangeran Daida pun sangat terkejut ketika dia melihat banyak sosok monster yang dibekukan di dalam tempat itu. Dia pun semakin dikejutkan lagi di saat dia melihat tubuh ayahnya, yaitu Raja Boss, juga dibekukan di dalam tempat itu. Sesaat kemudian kedua pelayan itu mulai menyalakan sebuah mesin penggilingan. Mereka kemudian menghancurkan tubuh Raja Boss menggunakan alat itu. Hal itu kemudian sangat mengejutkan Pangeran Daida. Namun sang cermin ajaib berkata kalau semuanya baru saja dimulai. Sedangkan di sisi lain terlihat Apias yang juga mulai memasuki tempat itu. Dia kemudian teringat di saat dirinya berlatih di depan Raja Boss. Dia juga berhasil mengalahkan seekor monster burung di depan seorang wanita yang duduk di singgasana. Sesaat kemudian Apias pun sampai di depan pintu besar yang baru saja dimasuki oleh Pangeran Daida. Sementara itu sang cermin ajaib lalu membawa Pangeran Daida ke suatu tempat, yang mana di tempat itu terdapat cermin yang sangat banyak. Sang pelayan lalu memasukkan tubuh Raja Boss yang sudah dihancurkan ke dalam sebuah bola besi. Sesaat kemudian cahaya matahari pun mulai masuk melalui celah yang ada di tempat itu. Cermin-cermin itu kemudian mulai memantulkan dan memusatkan sinar matahari untuk memanaskan bola besi itu. Setelah itu sang pelayan lalu membuka bola besi itu dan mendapati sebuah telur di dalamnya. Dan secara mengejutkan telur itu mulai menetas. Dari dalamnya keluar seekor burung merah yang tiba-tiba saja membesar. Burung itu lalu hendak menyerang Pangeran Daida, tapi kedua pelayan itu dengan cepat langsung menangkapnya. Mereka juga langsung memenggal kepala burung itu dan juga membakar tubuhnya. Setelah itu mereka lalu mengambil sebuah permata dari abu pembakaran tubuh burung itu dan kemudian mencampurkannya dengan darah yang berasal dari kepalanya. Sang cermin ajaib kemudian meminta Pangeran Daida untuk meminumnya. Dengan begitu dia akan memiliki kekuatan ayahnya Raja Boss, yang merupakan kekuatan terkuat di dunia. Namun secara mengejutkan di saat hendak meminumnya, Pangeran Daida berubah pikiran. Hal itu kemudian sangat mengejutkan sang cermin ajaib. Dia lalu mulai mengingatkan Pangeran Daida akan peringkat yang baru saja didapatnya, yang mana hal itu membuat Pangeran Daida sangat marah. Pangeran Daida lantas berkata kalau dia akan berusaha lebih keras lagi, tak peduli berapa lama waktu yang dia butuhkan. Pangeran Daida sendiri merasa kalau dia tak bisa melakukan hal seperti itu untuk mendapatkan kekuatan. Namun sang cermin ajaib kembali membujuknya dan mengatakan apa yang didapat Pangeran Daida dari minuman itu tak ternilai harganya. Dia juga berkata dengan kekuatan yang didapatnya Pangeran Daida bisa menjadi raja di seluruh dunia. Tapi Pangeran Daida masih tetap pada keputusannya. Dia bahkan bertanya kenapa tidak sang cermin ajaib atau kedua pelayan di tempat itu saja yang meminumnya. Sang cermin ajaib lantas beralasan kalau ramuan itu hanya akan berdampak pada Pangeran Daida sebagai keturunan Raja Boss. Sejenak Pangeran Daida lantas teringat dengan pesan Bebin kepadanya, yang mana Bebin pernah berkata kalau tak ada jalan yang mudah untuk mendapatkan kekuatan. Bebin juga berpesan agar Pangeran Daida tidak tertipu dengan orang-orang di sekitarnya, dan bahkan oleh dirinya sendiri. Mengingat itu, Pangeran Daida kemudian memutuskan untuk tidak meminum ramuan itu. Namun secara mengejutkan kedua pelayan itu tiba-tiba hendak menangkap Pangeran Daida. Beruntungnya Pangeran Daida bisa mengalahkan mereka berdua. Pangeran Daida kemudian memperingatkan sang cermin ajaib agar tidak macam-macam dengannya. Dia berkata kalau dirinya akan mencapai peringkat pertama dengan kekuatannya sendiri. Setelah itu Pangeran Daida langsung membuang ramuan itu. Di tempat yang berbeda terlihat Hokuro yang baru saja bertemu dengan Domas. Dia kemudian bertanya di mana Pangeran Bocchi berada. Namun Domas malah berkata kalau Pangeran Bocchi sudah hilang. Hokuro yang mendengar itu lantas tak percaya begitu saja. Tak punya pilihan lagi, Domas kemudian memberitahukan misinya sebenarnya yang ingin membunuh Pangeran Bocchi. Sontak saja hal itu sangat mengejutkan Hokuro dan juga membuatnya sangat marah. Dia juga sangat bersedih saat kembali mengingat saat-saat bersamanya dengan Pangeran Bocchi. Dengan rasa amarahnya, Hokuro kemudian langsung menyerang Domas. Namun Domas sama sekali tak mau bertarung melawan Hokuro. Tak ada pilihan lagi, Domas kemudian hanya membuat Hokuro pingsan. Dia juga langsung memotong tangannya yang baru saja terluka diserang oleh Hokuro, yang juga merupakan tangan yang sama digunakannya untuk membunuh Pangeran Bocchi. Di tempat yang berbeda terlihat Pangeran Bocchi bersama Kage sudah sampai di sebuah istana. Mereka kemudian dibawa ke hadapan seorang raja di tempat itu. Sang raja pun cukup terkesan melihat Pangeran Bocchi dan Kage yang tak mati setelah terkena gas terkutuk sebelumnya. Namun setelah diperiksa dia tak heran lagi karena Pangeran Bocchi dan Kage ternyata sudah dikutuk sebelumnya.
Dia berkata kalau Pangeran Boci adalah raksasa yang sudah diambil kekuatannya, sedangkan Kage adalah klien bayangan yang sudah berubah wujud karena membenci Tuhan. Setelah itu dia kemudian membangunkan mereka berdua. Dan tanpa diduga sang raja ternyata mengenali Pangeran Boci sebagai anak Raja Boss. Dia juga sudah tahu kalau Raja Boss sudah meninggal. Begitu juga tentang Pangeran Daida yang menjadi raja menggantikan Pangeran Boci. Dia kemudian mulai mengejek dan juga mentertawai Pangeran Boci. Apalagi di saat melihat Kage yang menjadi penerjemah bagi Pangeran Boci yang tak bisa berbicara dan juga tak bisa mendengar. Hal itu kemudian membuat Kage sangat kesal. Kage lalu memberitahukan tujuan mereka datang ke tempat itu, yang mana mereka sedang mencari seseorang yang bisa membuat orang lemah menjadi seorang raja. Namun Kage tiba-tiba lupa di saat hendak mengatakan nama orang itu. Kage mengatakan kalau mereka mencari orang itu untuk menjadikan Pangeran Boci menjadi orang yang terkuat. Dan lagi-lagi di saat melihat Pangeran Boci yang lemah dengan segala kekurangannya, sang raja kembali mentertawainya. Sang raja kemudian memberitahukan kalau orang yang mereka cari adalah dirinya, yang tak lain adalah Raja Desa sang penguasa dunia bawah, yang juga merupakan raja peringkat kedua pada peringkat raja-raja. Hal itu kemudian sangat mengejutkan mereka berdua. Kage lalu meminta Raja Desa untuk membuat Pangeran Boci menjadi lebih kuat lagi. Namun Raja Desa ingin melihat kemampuan Pangeran Boci terlebih dahulu. Dia kemudian memerintahkan salah satu prajurit terkuatnya, yaitu komandan pasukan Satria Dunia Bawah untuk menguji kemampuan Pangeran Boci. Pasukan Dunia Bawah sendiri sudah terkenal akan kekuatannya di seluruh kerajaan. Mereka juga akan mengejar para monster yang kabur dari dunia bawah sampai ke ujung dunia, dan bahkan tak segan-segan untuk membunuhnya. Pangeran Boci kemudian coba menyerang pria itu. Namun semua pukulan Pangeran Boci tak lebih sakit dari gigitan seekor nyamuk bagi pria itu. Hal itu kemudian membuat Raja Desa cukup kecewa dengan apa yang dilihatnya. Kage kemudian memohon untuk memberikan kesempatan sekali lagi kepada Pangeran Boci. Dia berkata kalau Pangeran Boci sangat pandai dalam menghindar. Mendengar itu Raja Desa lantas meminta komandan pasukannya untuk menyerang Pangeran Boci. Sementara sang komandan sendiri cukup kecewa dengan kemampuan Pangeran Boci sebagai anak Raja Boss yang sangat terkenal. Dia juga merasa kalau Pangeran Boci lebih baik menyerah saja. Namun tanpa diduga, Pangeran Boci bisa menghindari setiap serangan dari pria itu. Bahkan dengan serangan andalannya sekalipun, Pangeran Boci bisa menghindari semuanya. Kemampuan seperti itu sebenarnya sudah dilatih Pangeran Boci sejak lama, yang mana dia selalu menghindari serangan ular-ular bebin untuk keluar dari dalam istana. Hal itu kemudian sangat mengejutkan sang komandan. Dia pun berubah pikiran dan sangat terkesan dengan kemampuan Pangeran Boci. Namun tidak dengan Raja Desa yang tampak bosan dengan apa yang baru saja dilihatnya. Secara mengejutkan dia mengatakan kalau dia tak bisa membuat Pangeran Boci menjadi kuat. Raja Desa berkata kalau Pangeran Boci tak akan bisa mengalahkan musuhnya dengan cara seperti itu. Pangeran Boci bahkan tak memiliki kemampuan dasar untuk bertarung. Dia lalu menyarankan Pangeran Boci untuk menyerah dan mencari gaya hidup lain. Semua perkataan itu kemudian sangat mengejutkan Kage. Dia terus memohon namun Raja Desa terus menolaknya. Namun Kage tiba-tiba teringat dengan sebuah surat rekomendasi Pangeran Boci yang dibawanya. Dia kemudian langsung memberikan surat itu kepada Raja Desa. Namun di saat membaca surat itu Raja Desa langsung merobeknya. Setelah itu mereka berdua lalu dilempar keluar dari dalam istana itu. Hal itu kemudian membuat Pangeran Boci sangat bersedih. Dia lalu meminta maaf karena sudah mengecewakan Kage. Namun Kage mengatakan kalau semuanya akan baik-baik saja. Mendengar itu kemudian membuat Pangeran Boci kembali bersemangat. Dia juga yakin kalau suatu saat dirinya pasti akan menjadi lebih kuat. Pangeran Boci kemudian coba membuktikan kepada Kage dengan coba mengangkat sebuah batu. Namun apa daya usahanya sia-sia. Tak menyerah begitu saja Pangeran Boci kembali coba mengangkat batu yang lebih kecil. Namun walau sudah mengerahkan semua tenaganya Pangeran Boci masih belum bisa mengangkatnya. Hal itu kemudian membuatnya kembali sangat bersedih. Kage kemudian berusaha menyemangati Pangeran Boci dan mengajaknya pergi dari tempat itu. Namun tiba-tiba sang komandan yang dilawan oleh Pangeran Boci sebelumnya menghentikan mereka. Dia lalu berkata kalau orang yang mereka cari sebenarnya bukanlah Raja Desa, melainkan Pangeran Despa yang tak lain adalah adik Raja Desa. Dan sejak awal Raja Desa hanya bermain-main dengan mereka.
Tapi kesalahan sebenarnya ada pada Kage, yang tak mengingat nama pada surat rekomendasi yang diberikan Bebin kepadanya. Sang komandan kemudian berkata kalau Raja Desa sebenarnya sedang berselisih dengan adiknya Pangeran Despa. Sang komandan juga mengatakan kalau dia sangat iba kepada Pangeran Boci. Karena hal itulah dia ingin melihat Pangeran Boci tumbuh menjadi orang yang terkuat. Setelah menerima kembali surat itu, mereka kemudian segera pergi untuk menemui Pangeran Despa. Di tempat lain terlihat Pangeran Daida yang baru saja membuang ramuan yang diberikan sang cermin ajaib kepadanya. Namun sang cermin ajaib berkata, kalau hal itu bisa dimaklumi mengingat sifat Pangeran Daida yang sangat idealis dan juga sangat ambisius. Sang cermin ajaib kemudian mengatakan kalau Pangeran Daida adalah kupu-kupu yang terjerat di jaring laba-laba buatannya, yang juga tak akan pernah lepas dari rencananya. Namun Pangeran Daida berkata kalau dia tak ada maksud lain menolak bantuan sang cermin ajaib. Hanya saja dia ingin menjadi lebih kuat lagi dengan kemampuannya sendiri di usianya yang masih sangat muda. Dan ternyata semua kebencian Pangeran Daida kepada Pangeran Boci sudah dimulai sejak dia masih kecil. Yang mana dia berpikir kalau sang ibu lebih sayang dan peduli kepada Pangeran Boci dibandingkan dirinya. Begitu juga ketika sang ayah memilih Pangeran Boci untuk menjadi raja dalam surat wasiatnya. Pangeran Daida merasa kalau dialah yang lebih layak menjadi raja setelah semua latihan dan kerja kerasnya selama ini. Namun sang cermin ajaib malah mentertawai ambisi dan tekad kuat Pangeran Daida. Di saat yang bersamaan secara tiba-tiba Apias pun muncul di tempat itu. Hal itu kemudian sangat mengejutkan Pangeran Daida, karena dia berpikir kalau Bebin sudah membunuhnya. Dan tanpa banyak bicara Apias lalu hendak membunuh Pangeran Daida. Namun tiba-tiba sang cermin ajaib langsung menghentikannya. Di saat mendengar suara sang cermin ajaib lantas membuat Apias sangat terkejut. Dia juga mulai berpikir kalau itu adalah suara dari Nona Miranjo. Dan benar saja sang cermin ajaib mengiyakannya dan juga mengenali Apias. Sesaat Apias kemudian teringat dengan masa lalunya, yang mana dulu Raja Bos pernah membawa dirinya ke sebuah tempat di mana para monster-monster dibekukan. Di tempat itu mereka lalu bertemu dengan seorang wanita bertudung yang tak lain adalah Nona Miranjo. Miranjo kemudian memanggil Apias dan mengatakan kalau dia akan mengubahnya. Dan sesaat kemudian seekor monster langsung menyerang Apias. Setelah itu Apias lalu bertanya kenapa Nona Miranjo ada di dalam cermin itu. Namun Miranjo tak ingin menjawabnya. Dia kemudian bertanya apa yang baru saja dilakukan oleh Apias. Apias lantas menjawab kalau dia hanya menjalankan perintah Raja Bos untuk menjadikan Pangeran Boci menjadi raja. Namun Miranjo malah berkata kalau Apias hanya ingin melindungi dirinya di balik perintah Raja Bos dengan membunuh Pangeran Daida. Miranjo kemudian berkata kalau Pangeran Daida sangat berharga baginya. Dia juga meminta Apias agar jangan sampai melukainya. Setelah itu Miranjo kemudian membisikkan sesuatu kepada Apias, yang mana di saat mendengar itu membuat Apias sangat terkejut. Sementara Pangeran Daida yang melihat mereka tak tahu apa yang sedang mereka bicarakan. Melihat ada kesempatan Pangeran Daida kemudian hendak membunuh Apias. Namun sang cermin ajaib langsung menghentikannya dan mengatakan kalau Apias sudah mengerti apa yang sedang terjadi. Di saat yang bersamaan juga Apias langsung meminta maaf kepada Pangeran Daida atas apa yang sudah dilakukannya. Namun Pangeran Daida tak mau percaya begitu saja. Melihat itu Miranjo kemudian terus memohon kepada Pangeran Daida. Sampai akhirnya Pangeran Daida pun luluh dan menurunkan senjatanya. Namun secara tiba-tiba Apias langsung memukul Pangeran Daida sampai pingsan. Setelah itu mereka mengumpulkan kembali ramuan yang sudah dibuang oleh Pangeran Daida sebelumnya. Mereka kemudian membuat Pangeran Daida meminum ramuan itu dalam keadaan tak sadarkan diri. Miranjo lantas berkata kalau dia sebenarnya ingin melakukan hal itu lebih awal. Namun sayangnya dia tak bisa melakukannya karena ular-ular Bebin selalu mengawasi dari kegelapan. Begitu juga dengan Bebin yang selalu melindungi Pangeran Daida. Namun pada akhirnya Bebin terjerumus ke dalam rencana Miranjo. Yang mana pada saat itu Miranjo mempengaruhi Pangeran Daida untuk membunuh Apias. Sementara Bebin yang diperintahkan oleh Pangeran Daida untuk membunuh Apias tentu saja tak bisa melakukannya. Hal itu dikarenakan Apias adalah orang terkuat dari ke-6 pengawal kerajaan. Alhasil Bebin pun tewas di saat bertarung melawan Apias. Setelah itu Miranjo kemudian mengatakan kalau ramuan itu sebenarnya bukanlah ramuan untuk meningkatkan kekuatan Pangeran Daida.
Di sisi lain terlihat Pangeran Boci dan juga Kage sudah sampai di pusat kota. Sesaat berselang mereka pun sampai di rumah Pangeran Despa. Kage pun sempat berpikir kalau mungkin orang yang mereka temui akan bertampang sangar dan juga kejam. Namun sungguh tak diduga, Pangeran Despa yang mereka temui ternyata pria tampan dan ramah yang sangat berbeda dengan kakaknya Raja Desa. Sementara di sisi lain terlihat Pangeran Daida sudah meminum habis ramuan yang dibuat oleh Miranjo. Miranjo kemudian berkata, kalau ramuan itu adalah ramuan kebangkitan dan Pangeran Daida melupakan wadahnya. Setelah itu dia lalu mulai membacakan sebuah mantra kepada Pangeran Daida. Seketika saja mantra itu langsung bereaksi kepada Pangeran Daida. Apeas yang melihat itu pun sangat terkejut, namun dia tak bisa berbuat apa-apa. Dan sesaat kemudian Pangeran Daida pun langsung terbangun dari tidurnya. Sementara itu Kage mulai menjelaskan tujuan mereka datang menemui Pangeran Despa. Kage juga memberikan surat rekomendasi Pangeran Boci yang diberikan oleh Bibin. Kage menjelaskan kalau surat itu sudah dirobek oleh Raja Desa sebelumnya. Pangeran Despa lantas berkata kalau kakaknya Raja Desa sangat iri kepadanya. Hal itu dikarenakan sifat-sifat kebaikan dan kebijaksanaan Pangeran Despa yang tak ada pada Raja Desa. Begitu juga dengan ketampanan Pangeran Despa yang tak dimiliki oleh sang kakak. Raja Desa juga sampai menghancurkan patung dirinya yang dibuat oleh warga kota untuk menghormatinya. Bahkan Pangeran Despa tak jarang melihat sang kakak menangisi tampangnya sendiri di depan sebuah cermin. Setelah itu Kage kembali menanyakan keahlian Pangeran Despa yang bisa membuat semua orang menjadi kuat. Pangeran Despa lantas berkata kalau semua itu tidaklah benar, karena untuk membuat seseorang menjadi kuat dia harus mempunyai keberanian di dalam dirinya. Pangeran Despa sendiri pernah mengenal seseorang yang selalu diejek dan diremehkan oleh semua orang. Kendati demikian, pria itu sangat yakin dengan dirinya dan terus melangkah maju. Dan tanpa disadari orang-orang mulai mengikutinya. Dan akhirnya terbentuklah sebuah kerajaan dengan pria itu sebagai rajanya. Sementara Pangeran Despa sendiri hanya memberikan saran kepada orang itu untuk bertambah kuat. Dengan penuh semangat, Kage lalu meminta Pangeran Despa memberikan saran kepada Pangeran Boci untuk menjadi lebih kuat. Mendengar itu, Pangeran Despa tak serta-merta langsung menerima Pangeran Boci sebagai muridnya. Dia lalu meminta bayaran kepada Kage. Kage lalu memberikan koin emas yang sudah dititipkan oleh Bibin kepadanya. Namun sayangnya Pangeran Despa merasa kalau hal itu masih belum cukup. Tak punya pilihan lagi. Kage lantas mengeluarkan semua barang dan harta karun yang sudah diambilnya dari kastil Pangeran Boci. Di saat melihat setumpuk batu permata yang cukup berharga, Pangeran Despa pun langsung menerimanya. Hal itu kemudian membuat Pangeran Boci dan Kage sangat senang. Dengan penuh keramahan, Pangeran Despa lalu membawa mereka berdua masuk dan tinggal di rumahnya. Namun Kage tak langsung percaya dan menanyakan keseriusan Pangeran Despa untuk membuat Pangeran Boci menjadi kuat. Mendengar itu, Pangeran Despa kemudian berkata kalau dia bisa melihat yang tak bisa dilihat oleh orang lain. Perlahan dia mulai memegang kedua tangan Pangeran Boci dan mulai merasakannya. Namun tiba-tiba Pangeran Despa sangat terkejut. Dia menyadari kalau Pangeran Boci tak memiliki kekuatan fisik sama sekali. Pangeran Despa sangat tak menyangka ada orang yang seperti itu. Dengan berat hati dia lalu berkata, sekuat apapun Pangeran Boci berlatih dia tak akan bisa bertambah kuat. Terlebih lagi menjadi seperti ayahnya Raja Bos. Pangeran Boci yang mendengar itu pun merasa sangat putus asa dan hendak pergi dari tempat itu. Namun tiba-tiba Pangeran Despa langsung menghentikannya. Dia berkata akan tetap melatih Pangeran Boci karena sudah menerima bayaran dari mereka. Pangeran Despa mengatakan meski tanpa kekuatan Pangeran Boci memiliki banyak potensi. Dan dengan potensi itu dia akan membuat Pangeran Boci menjadi lebih kuat dari siapapun. Mendengar itu kemudian membuat Kage sangat senang. Pangeran Despa lalu meminta mereka bersiap-siap untuk latihan pada esok harinya. Namun di malam harinya mereka sangat dikejutkan melihat muka Pangeran Despa yang sudah babak belur. Hal itu dikarenakan dia baru saja bertengkar saat berada di sebuah bar. Kage lantas tersadar kalau Pangeran Despa sebenarnya orang yang lemah. Pangeran Despa yang mendengar itu pun sangat kesal. Dia lalu meminta mereka beristirahat dan membersihkan rumah esok paginya sebelum berlatih. Sebelum tertidur, Kage lalu meminta Pangeran Boci untuk fokus dengan latihannya. Sementara membereskan dan membersihkan rumah akan menjadi urusannya. Namun pada keesokan paginya, Pangeran Boci bangun lebih dulu dan mulai membersihkan rumah itu.
Dengan penuh semangat dia juga mulai memasak untuk mereka. Namun sungguh tak diduga, Pangeran Despa dan Kage langsung terbangun di saat mencium aroma masakan Pangeran Bocil yang sangat menyengat. Setelah itu Pangeran Bocil lalu mengajak mereka berdua untuk makan bersama. Mereka berdua pun tak bisa berkata apa-apa di saat melihat Pangeran Bocil memasak semuanya dalam bentuk yang utuh. Namun anehnya mereka melihat Pangeran Bocil memakan masakannya sendiri terlihat sangat lezat. Atas hal itu Kage dan Pangeran Despa lantas mencobanya. Dan sungguh tak diduga, masakan Pangeran Bocil seperti racun yang langsung membuat mereka berdua terkapar. Setelah itu Pangeran Despa kemudian tersadar akan sesuatu. Dia berkata kalau raksasa adalah makhluk sebesar gunung yang memerlukan makanan porsi 1000 orang dalam satu hari. Mereka juga bisa minum sebanyak air danau. Pangeran Despa kemudian memberitahukan kepada Kage kalau Pangeran Bocil sebenarnya adalah anak raksasa yang memiliki kekuatan ribuan kali dari kekuatan manusia. Namun anehnya Pangeran Bocil malah memiliki tubuh yang sangat kecil. Kendati demikian Pangeran Bocil masih memiliki kesamaan dengan raksasa pada umumnya, yang mana mereka sama-sama pemakan hebat yang memakan semuanya secara utuh. Karena itulah perut mereka sangat keras dan tak mudah untuk diracuni. Mendengar itu kemudian membuat Kage tersadar dan sangat terkejut. Mereka berdua pun bertekad untuk tidak membiarkan Pangeran Bocil kembali memasak, karena nyawa mereka berdua yang akan menjadi taruhannya. Tak lama berselang Pangeran Despa lalu membawa Pangeran Bocil ke sebuah ruangan, yang mana di tempat itu terdapat banyak senjata. Pangeran Despa berkata kalau Pangeran Bocil harus mengenali dirinya sendiri sebelum musuhnya. Sementara setiap manusia bisa mengenali dirinya di saat mereka memegang sebuah senjata. Pangeran Despa kemudian mengatakan kalau dia sudah mempunyai saran senjata untuk Pangeran Bocil. Namun walau begitu dia ingin Pangeran Bocil yang memilih senjatanya sendiri. Pada awalnya Pangeran Bocil sangat bingung memilih senjata yang cocok baginya. Dia kemudian coba mengangkat sebuah kapak yang cukup kecil. Namun senjata itu masih terlalu berat baginya dan hampir saja melukainya. Sesaat perhatian Pangeran Bocil teralihkan dengan sebuah senjata yang terletak cukup tinggi di tempat itu. Dengan yakin Pangeran Bocil kemudian menjatuhkan pilihannya kepada senjata itu. Pangeran Despa lantas mengatakan kalau senjata itu memang sangat cocok dengan Pangeran Bocil seperti harapannya. Dan mulai sekarang tak ada lagi yang mampu menandingi Pangeran Bocil, karena dia akan mengajari semua ilmu dan teknik yang diketahuinya kepada Pangeran Bocil. 1 minggu pun sudah berlalu. Pangeran Despa terus melatih Pangeran Bocil di dalam tempat itu. Sementara Kage selalu menunggu di luar dan bertugas membawa Pangeran Bocil yang sudah kelelahan untuk beristirahat. Di saat makan bersama, Kage lalu bertanya kenapa latihannya sangat dirahasiakan bahkan darinya. Mendengar itu Pangeran Despa kemudian menjawab kalau Pangeran Bocil harus konsentrasi untuk mengasah pikiran dan juga kemampuannya. Dia lalu meminta Kage untuk menghibur Pangeran Bocil tanpa banyak bertanya. Di saat tertidur Kage melihat telapak tangan Pangeran Bocil yang penuh dengan luka. Pada keesokan paginya, di saat terbangun Pangeran Bocil langsung memulai berbagai aktivitas. Dia juga mulai mengatur sedikit waktunya untuk membaca buku. Kendati demikian dia tak lupa ikut membantu Kage untuk membersihkan rumah. Pangeran Bocil juga masih terus melatih kelincahannya dengan menghindari serangan burung-burung gagak di dalam sebuah gua. Sementara Pangeran Despa yang melihat rumahnya sangat bersih di pagi hari tentunya sangat senang. Terlebih lagi dengan adanya hidangan lezat yang sudah dimasak oleh Kage untuk mereka. Setelah itu Pangeran Despa lalu membawa Pangeran Bocil untuk kembali berlatih. Namun tak lama kemudian, Kage sangat dikejutkan di saat mendengar suara ledakan dari dalam tempat latihan itu. Dia yang sangat panik pun langsung memeriksa Pangeran Bocil dan menanyakan apakah mereka baik-baik saja. Dengan tatapan serius Pangeran Despa lantas berkata kalau semuanya baik-baik saja. Namun tiba-tiba pandangan Kage teralihkan melalui sedikit celah di pintu ruangan itu. Kage pun sangat terkejut di saat melihat Pangeran Bocil berdiri di depan sebuah batu besar yang baru saja terbelah. Scene lalu berganti. Pada awal episode ini kita akan diperlihatkan dengan Raja Bos yang masih sangat muda. Terlihat dia sedang menemui sosok iblis merah yang sudah kita lihat di saat Raja Bos mati sebelumnya. Sementara Miranjo sendiri bertugas menerjemahkan semua yang dikatakan oleh sang iblis. Kepada sang iblis, Raja Bos lalu mengatakan tujuannya ingin menjadi orang terkuat di dunia. Sang iblis lantas berkata kalau nyawa Raja Bos akan menjadi bayarannya.
Namun sang iblis tak bisa memberikan kekuatan yang belum pernah ada. Tapi dia bisa mengambil kekuatan dari kerabat atau keluarga Raja Bos dan memberikan kekuatan itu kepadanya. Sayangnya Raja Bos tak bisa melakukannya karena dia tak memiliki seorang pun keluarga. Sang iblis lantas membalas kalau Raja Bos cukup membuat seorang anak untuk melakukan hal itu. Mendengar itu Raja Bos pun setuju dan akhirnya melakukan persetujuan dengan sang iblis. Beberapa waktu kemudian Raja Bos bertemu dengan seorang raksasa yang juga dikenal sebagai wanita terkuat di dunia. Tanpa banyak basa-basi, Raja Bos langsung mengutarakan niatnya untuk menikahi wanita itu dan mendapatkan anak darinya. Namun wanita itu berkata kalau dia hanya menginginkan kekuatan. Raja Bos lalu berkata kalau mimpinya juga sama seperti wanita itu, ingin menjadi orang terkuat di dunia. Atas hal itu mereka lalu bertarung untuk saling menguji kekuatan masing-masing. Namun sesaat berselang raksasa wanita itu berhasil dikalahkan dan membuatnya mengakui kekuatan Raja Bos. Scene lalu berganti. Beberapa tahun kemudian terlihat Raja Bos sedang melawan para monster, di mana pada saat itu Raja Bos terluka sangat parah dan sudah terpojok. Namun secara tiba-tiba tubuhnya kembali pulih dan kekuatannya langsung bertambah. Di saat yang bersamaan Raja Bos akhirnya tersadar kalau anaknya baru saja dilahirkan. Dan tak butuh waktu lama Raja Bos pun langsung membunuh semua monster di tempat itu. Setelah kemenangan itu Raja Bos kemudian pulang ke rumah untuk menemui istrinya. Sesampainya di rumah Raja Bos melihat putranya yang baru lahir bertubuh sangat kecil. Hal itu juga membuat istrinya sangat bingung, karena mereka sendiri merupakan klan raksasa yang bertubuh sangat besar. Kendati demikian dia sangat senang dan juga bahagia karena sudah melahirkan putra mereka. Namun tidak dengan Raja Bos. Melihat putranya yang terlahir seperti itu lantas membuatnya sangat marah. Dia juga sadar kalau itu adalah hasil dari perjanjiannya dengan sang iblis merah beberapa tahun yang lalu. Atas hal itu Raja Bos lalu bertekad untuk menghentikan perjalanannya menjadi orang yang terkuat di dunia. Kepada semua orang dia lalu mengatakan akan membangun sebuah kerajaan di desa itu. Hal itu dilakukannya agar dirinya bisa memberikan kehidupan yang aman bagi putranya yang baru lahir. Scene kemudian berganti. Ternyata yang ada di dalam tubuh Pangeran Daida adalah Raja Bos yang sudah dibangkitkan. Sang cermin lalu menawarkan kepada Raja Bos untuk melihat siapa orang terkuat di dunia saat ini. Ketika melihat orang itu Raja Bos pun sangat terkejut dan juga mulai mentertawainya. Setelah itu cermin Miranjo lalu meminta izin kepada Raja Bos untuk membunuh Ratu Hailing. Mendengar itu Raja Bos lantas teringat janjinya dulu tentang hal itu. Sementara itu Ratu Hailing sungguh tak berdaya di saat mendengar kabar tentang Pangeran Bocchi dari Hokuro yang sudah kembali. Sementara itu Hokuro kembali mengingat di saat dirinya masih bersama dengan Domas setelah pertarungan mereka. Pada saat itu Domas hendak melarikan diri untuk menghindari hukuman karena dia sudah membiarkan Hokuro tetap hidup. Mendengar itu lantas membuat Hokuro sangat marah dan mengatakan kalau Domas adalah seorang pengecut. Dia lalu berkata akan melaporkan Domas kepada Ratu Hailing. Tak punya pilihan lagi, Domas kemudian memberitahukan kalau Pangeran Daida yang sudah memberinya perintah untuk membunuh Pangeran Bocchi. Sementara Ratu Hailing sendiri tak mengetahui apa-apa tentang hal itu. Hal itu juga akan menjadi dilema karena Ratu Hailing juga menyayangi putranya Pangeran Daida. Namun setelah mendengar itu, Hokuro tetap bersikeras untuk memberitahukan apa yang sudah dilakukan oleh Domas kepada Pangeran Bocchi. Hal itu lantas membuat Domas sangat marah dan hendak membunuh Hokuro. Tapi Hokuro masih tetap pada keputusannya. Dia berkata hal itu sudah menjadi tanggung jawabnya kepada Ratu Hailing karena dirinya masih hidup. Setelah mendengarkan itu Domas kemudian melepaskannya dan pergi meninggalkan Hokuro. Sementara Ratu Hailing yang mendengar semua cerita dari Hokuro menjadi sangat marah. Dia juga berjanji akan mencincang habis seluruh tubuh Domas. Di tempat lain terlihat beberapa monster iblis buas dibawa oleh Miranjo ke hadapan Raja Bos, yang mana para monster itu nantinya akan diperintahkan Miranjo untuk membunuh Ratu Hailing. Sesaat kemudian Raja Bos lalu memerintahkan Apias untuk menguji kekuatan para monster iblis itu. Namun sungguh tak diduga Apias bahkan tak bisa melawan salah satu dari mereka. Melihat itu Raja Bos pun langsung turun tangan dan langsung mengalahkan beberapa dari monster iblis itu dalam sekejap. Setelah itu Raja Bos akhirnya memberikan izin kepada Miranjo untuk membunuh Ratu Hailing.
Beberapa waktu kemudian terlihat Hokuro yang sudah diikat dan hendak dihukum mati. Hal itu juga disaksikan oleh Ratu Heiling dan juga Raja Boss. Dan secara mengejutkan Domas juga menyelinap ke tempat itu. Sementara itu Hokuro hanya bisa berpasrah diri, karena dia akan segera menyusul sang ibu dan pangeran bocah yang dipikirnya sudah mati. Namun secara tiba-tiba, Domas langsung menyerang para prajurit untuk menghentikan eksekusi itu. Domas juga berhasil menyelamatkan dan melepaskan Hokuro. Tapi tiba-tiba Raja Boss langsung menghentikannya di saat hendak melarikan diri. Di saat melihat orang yang ada di hadapannya, Domas merasakan aura yang berbeda dari Pangeran Daida yang dikenalnya. Dan benar saja hanya dengan beberapa pukulan Domas berhasil dijatuhkan. Setelah itu Raja Boss kemudian membuka topeng Domas dan memperlihatkan wajahnya kepada semua orang. Seketika saja Ratu Heiling yang melihat itu tak bisa lagi menahan rasa amarahnya. Dia kemudian memerintahkan pengawalnya Dorsey untuk segera membunuh Domas. Namun secara tiba-tiba Raja Boss langsung menghentikannya dengan mengatakan kalau Pangeran Bocchi masih hidup. Sebelumnya di saat Raja Boss bertanya tentang orang terkuat di dunia kepada cermin Miranjo, ternyata Pangeran Bocchi lah yang diperlihatkan oleh sang cermin sebagai orang terkuat di dunia saat ini. Kemudian kita dibawa flashback ke beberapa tahun yang lalu. Terlihat ada dua orang prajurit yang sedang menyiksa Mitsuma. Beruntungnya Bebin yang masih sangat muda menghentikan mereka dan menyelamatkan ular itu. Kejadian itu ternyata juga disaksikan oleh Raja Boss dari kejauhan. Tak lama kemudian Raja Boss lalu menguji kemampuan bertarung Bebin. Namun Bebin sama sekali bukanlah tandingan bagi Raja Boss. Tapi secara mengejutkan Raja Boss malah mengangkat Bebin menjadi anggota pasukan elit kerajaan. Raja Boss juga menyebut Bebin sebagai manusia ular. Kemudian kita diperlihatkan dengan Bebin pada saat ini, yang mana dia ternyata berhasil diselamatkan oleh Mitsuma setelah pertarungannya dengan Apias. Kembali lagi bersama dengan Raja Boss. Dia mengatakan kalau Pangeran Bocchi sedang berlatih di dunia bawah dan sudah bertambah kuat. Mendengar itu kemudian membuat Domas dan Hokuro sangat terkejut. Karena hal itu Raja Boss lalu membebaskan Domas dan Hokuro dari hukuman. Namun secara terpaksa mereka harus diusir dari kastil kerajaan. Sebelum mereka pergi, Raja Boss lalu membisikkan sesuatu kepada Domas. Domas yang mendengar itu pun sangat terkejut. Setelah itu Domas dan Hokuro kemudian segera pergi dari tempat itu. Hokuro lalu bertanya kepada Domas tentang kebenaran Pangeran Bocchi yang masih hidup. Domas mengatakan kalau dari awal dia sebenarnya tak bisa memastikan kematian Pangeran Bocchi. Hokuro pun tak bisa lagi menyembunyikan kebahagiaannya di saat mengetahui hal itu. Begitu juga dengan Domas yang mulai menangis seakan menyesali apa yang sudah dilakukannya. Domas lalu memberitahukan kalau yang ada di dalam tubuh Pangeran Daida adalah Raja Boss yang sudah dibangkitkan. Namun mereka masih belum mengetahui bagaimana nasib Pangeran Daida. Begitu juga dengan bagaimana cara Raja Boss melakukannya. Domas lalu berkata kalau dia akan mengajar teknik pedang yang diketahuinya kepada Hokuro. Karena Domas sangat membutuhkan Hokuro untuk menemaninya pergi ke tempat tujuan mereka. Yang mana Raja Boss sebelumnya memerintahkan Domas untuk masuk ke dunia bawah melalui pintu dan jalan rahasia yang ada di bawah kastil kerajaan. Tempat itu juga mengundang datangnya para monster dari dunia bawah. Dan tugas mereka adalah untuk menghancurkan tempat itu. Mendengar itu Hokuro pun langsung setuju untuk ikut bersama dengan Domas. Di tempat lain Kage mulai memikirkan senjata apa dan bagaimana Pangeran Bocchi bisa membelah sebuah batu yang sangat besar. Namun secara tiba-tiba Pangeran Despa dan Pangeran Bocchi mendatanginya. Pangeran Despa berkata kalau waktunya sudah tiba, karena Pangeran Bocchi sudah menguasai semua teknik yang diajarkannya. Di sisi lain terlihat Raja Boss yang memuji sedikit pukulannya kepada Dorsey. Hal itu lantas membuat Ratu Heiling dan Dorsey tak mengerti apa yang sedang terjadi. Sampai sesaat kemudian Raja Boss membisikkan sesuatu kepada Dorsey, dan itu membuatnya sangat terkejut. Cermin Miranjo yang melihat itu pun sangat penasaran dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Raja Boss. Setelah itu Raja Boss lalu memberitahukan siapa dirinya yang sebenarnya kepada Ratu Heiling. Namun awalnya Ratu Heiling tak mengerti dengan perkataan Raja Boss. Untuk meyakinkannya, Raja Boss kemudian mulai menghancurkan tongkat pemukulnya menggunakan kekuatannya. Raja Boss juga mulai meremasnya, dan bahkan sampai mengubahnya menjadi sebuah batu permata. Hal itu lantas sangat mengejutkan Ratu Heiling, dan juga semua orang yang ada di tempat itu. Hal itu juga sama seperti yang dilakukan oleh Raja Boss saat pertama kali bertemu dengan Ratu Heiling.
Ratu Hailing yang sangat panik pun bertanya di mana dan bagaimana keadaan putranya Pangeran Daida. Namun Raja Bos sama sekali tak tahu di mana Pangeran Daida berada saat ini. Karena hal itu Ratu Hailing pun sampai jatuh sakit dan harus dirawat. Namun Dorsey yang sedang menjaga Ratu Hailing merasakan ada yang tidak beres di sekitar mereka. Dan benar saja para monster iblis buat suran Miranjo sudah datang untuk membunuh Ratu Hailing. Melihat hal itu Dorsey pun bersiap untuk menghadang mereka. Kemudian kita dibawa flashback ke beberapa tahun sebelumnya. Pada saat itu Raja Bos memberhentikan Dorsey sebagai tombak raja atau pengawal pribadi Raja Bos. Hal itu dikarenakan Dorsey akan menjadi pengawal baru Ratu Hailing. Namun Dorsey sama sekali tak tahu bahaya apa yang mengancam sang ratu. Karena kerajaan mereka sendiri sangat damai berkat perlindungan Raja Bos. Walau begitu Raja Bos tetap memerintahkan Dorsey untuk selalu berada di dekat Ratu Hailing untuk sementara waktu. Dorsey bahkan diperbolehkan untuk memutuskan apakah Ratu Hailing layak dilindungi. Dengan begitu Raja Bos akan mempertimbangkan kembali keputusannya. Namun Dorsey yang mendengar itu malah berpikir kalau Raja Bos sudah tak percaya lagi kepadanya. Setelah itu Dorsey kemudian pergi menemui Ratu Hailing. Namun Ratu Hailing malah berpikir kalau Dorsey bertubuh sangat besar dan juga sangat lusuh. Ratu Hailing kemudian meminta Dorsey agar jangan dekat-dekat padanya. Dorsey yang mendengar itu tentu saja tak mengerti dengan maksud perkataan Ratu Hailing. Ratu Hailing kemudian memperlihatkan Pangeran Boci kepadanya. Dia berkata kalau Pangeran Boci selalu menjauhinya dan seperti mewaspadainya. Karena itulah dia meminta Dorsey jangan dekat-dekat padanya. Karena hal itu akan membuat Pangeran Boci semakin waspada lagi. Setelah itu Ratu Hailing kemudian hendak memberikan sepotong kue kepada Pangeran Boci. Namun Pangeran Boci malah berlari menjauh dan selalu menghindar dari Ratu Hailing. Ratu Hailing pun sangat kelelahan dan tak mengerti lagi bagaimana caranya untuk mendekati Pangeran Boci. Namun secara tiba-tiba Pangeran Boci mencuri kue buatan Ratu Hailing dan membawanya pergi ke suatu tempat. Ratu Hailing yang melihat itu lantas mengikutinya. Dia kemudian melihat Pangeran Boci membawa kue itu ke makam ibu kandungnya dan seakan-akan mengajak sang ibu yang sudah meninggal untuk makan bersama. Sesaat Ratu Hailing yang melihat itu pun hanya bisa termenung. Beberapa waktu kemudian Ratu Hailing mulai belajar menggunakan bahasa isyarat dari seorang pelayan. Namun pada percobaan pertamanya Ratu Hailing masih belum bisa mendekati Pangeran Boci dengan bahasa isyarat yang sudah dipelajarinya. Walau begitu Ratu Hailing merasa kalau dirinya masih kurang berlatih. Dia kemudian meminta sang pelayan untuk mengajarinya lebih banyak lagi. Dorsey yang melihat itu pun tersadar bagaimana sifat asli sang ratu. Setelah itu Dorsey kemudian pergi menghadap Raja Bos. Raja Bos lalu berkata kalau sifat Dorsey terlalu baik. Karena itulah Raja Bos memerlukan orang yang bisa menyingkirkan emosinya dan juga menjalankan tugasnya dengan tenang seperti Apeas. Setelah itu Raja Bos kemudian bertanya apakah Ratu Hailing layak untuk dilindungi. Dengan lantang Dorsey kemudian berkata kalau semua orang layak untuk dilindungi. Begitu juga dengan Ratu Hailing. Mendengar itu Raja Bos pun akhirnya memutuskan kalau Dorsey akan menjadi pengawal khusus Ratu Hailing untuk seterusnya. Di saat kembali Dorsey melihat Ratu Hailing yang sudah akrab dengan Pangeran Boci. Setelah itu Ratu Hailing kemudian memperkenalkan Dorsey kepada Pangeran Boci sebagai orang yang akan melindungi mereka berdua. Di saat itu mereka juga bermain bersama untuk menghibur Pangeran Boci. Kembali lagi ke masa sekarang. Dengan penuh keyakinan Dorsey pun bertekad untuk selalu melindungi Ratu Hailing. Sesaat kemudian para monster iblis itu langsung menyerang Dorsey. Awalnya Dorsey bisa menghadang mereka menggunakan tameng perisainya. Namun ketiga monster itu kembali menyerang Dorsey dan bahkan berhasil menggigitnya. Beruntungnya Dorsey masih bisa selamat berkat baju jira besi yang selalu dipakainya selama ini. Salah satu dari monster itu kemudian hendak menerobos masuk ke dalam kamar Ratu Hailing. Dengan cepat Dorsey kemudian melempar salah satu tamengnya untuk menjatuhkan monster itu. Dorsey yang sudah semakin terpojok pun tak punya pilihan lagi. Dia kemudian mengeluarkan semua kekuatannya dan juga melepaskan baju jira besi yang sudah dipakainya selama ini untuk meningkatkan kecepatannya. Mundur ke beberapa hari sebelumnya terlihat Miranjo yang masuk ke dunia bawah. Dia kemudian mendatangi sarang para monster buas yang sudah dilawan oleh Dorsey sebelumnya. Di tempat itu Miranjo kemudian menggunakan sihirnya dan mulai mempengaruhi makhluk buas itu untuk membunuh Ratu Hailing. Miranjo sebenarnya sudah tahu kalau para monster itu tak akan sanggup menghadapi Dorsey.
Namun jika Dorsey sampai membuka baju jirahnya, maka Dorsey tak akan bisa selamat dari para monster buas itu. Sementara itu terlihat Dorsey yang masih bertarung mati-matian melawan ketiga monster ganas itu. Namun sayangnya Dorsey tak bisa berbuat apa-apa lagi ketika dua dari monster itu secara tiba-tiba menggigitnya. Di saat-saat seperti itu Dorsey lantas teringat dengan perkataan Raja Boss kepadanya, yang mana sebelumnya Raja Boss sudah memberitahukan kalau akan ada monster-monster yang datang ingin membunuh Ratu Hailing. Namun anehnya Raja Boss sendiri yang membiarkan hal itu terjadi. Dorsey juga diminta untuk memilih Raja Boss atau Ratu Hailing. Hal itu lantas membuat Dorsey tak mengerti dengan jalan pikiran Raja Boss, karena pada awalnya Raja Boss lain memintanya untuk melindungi Ratu Hailing. Kendati demikian Dorsey tak mau menyerah. Dia kemudian kembali melawan dan melepaskan tubuhnya dari gigitan para monster ganas itu. Dorsey bahkan bisa membanting dan akhirnya membunuh mereka satu persatu. Namun sayangnya Dorsey sudah tak berdaya lagi, dan akhirnya jatuh tak sadarkan diri. Matinya para monster-monster itu kemudian membuat Miranjo sangat terkejut. Namun Raja Boss secara aneh malah mengatakan kalau mereka harus menikmati saat-saat mereka bersama. Sesaat kemudian Raja Boss mulai menari bersama boneka kayu wanita yang sudah dirasuki oleh Miranjo. Di saat-saat itu Miranjo juga sangat bahagia. Namun dia tak sanggup berlama-lama lagi di dalam boneka itu, dan segera kembali masuk ke dalam cermin. Miranjo kemudian berkata kalau dia sudah tak berdaya, dan dia juga akan kembali ke dunia bawah untuk mengumpulkan para monster lagi. Raja Boss kemudian bertanya apa sebenarnya motivasi Miranjo. Namun Miranjo tak bisa menjawabnya. Raja Boss kemudian mengatakan kalau dia hanya ingin mewujudkan keinginan Miranjo. Raja Boss juga mulai memuji kecantikan Miranjo dan mengatakan kalau dia akan selalu ada bersamanya. Mendengar itu Miranjo pun hanya bisa menangis. Sementara di sisi lain Dorsey akhirnya berhasil diselamatkan dengan bantuan Ratu Hailing. Ratu Hailing kemudian berkata kalau dia akan ikut bertarung melawan Raja Boss untuk mengembalikan putranya Pangeran Daida. Sementara itu terlihat Pangeran Daida yang terus berjalan di dalam kegelapan. Namun tak ada jalan keluar baginya dari tempat itu, yang kemudian hal itu membuat Pangeran Daida sangat frustasi. Di tempat lain terlihat Miranjo yang kembali ke dunia bawah melalui sebuah pintu sihir yang ada di bawah kastil kerajaan. Miranjo bertujuan membawa makhluk paling buas dari dunia bawah untuk memulai zaman barunya bersama dengan Raja Boss. Sementara itu terlihat Ratu Hailing yang hendak bertemu dengan Raja Boss dan menanyakan langsung semua yang sudah terjadi kepadanya. Ratu Hailing kemudian bertanya apa tujuan Raja Boss dan juga maksudnya sampai merasuki putra mereka Pangeran Daida. Namun Raja Boss tak menjawabnya dan bersikap sangat tenang seolah-olah tak ada yang terjadi. Hal itu kemudian membuat Ratu Hailing sangat marah. Dia kemudian meminta Pangeran Daida untuk dikembalikan. Dengan rasa amarahnya, Ratu Hailing juga meminta Raja Boss menunjukkan harga dirinya sebagai seorang ayah dan juga seorang raja. Namun secara tak terduga, teriakan Ratu Hailing bisa didengar oleh Pangeran Daida. Pangeran Daida yang mendengar suara sang ibu kemudian mulai berteriak sekuat tenaga. Begitu juga dengan Ratu Hailing yang mendengar suara putranya Pangeran Daida. Mereka kemudian saling memanggil satu sama lain. Namun sayangnya ada sesuatu yang menahannya di dalam kegelapan itu. Ratu Hailing yang mulai kehilangan suara, Pangeran Daida kemudian mulai memfokuskan pendengarannya. Sementara di lain sisi Pangeran Daida hanya bisa menjerit dan juga menangis. Sesaat kemudian Ratu Hailing pun tersadar kalau Pangeran Daida ada di dalam tubuhnya sendiri yang sudah dirasuki oleh Raja Boss. Setelah itu Ratu Hailing kemudian memerintahkan Dorsey untuk segera menyelamatkan Pangeran Daida. Namun Dorsey sama sekali tak mengerti karena dia tak mendengar suara apapun. Begitu juga dengan semua orang yang ada di tempat itu. Atas hal itu Ratu Hailing pun tak bisa lagi menahan rasa amarahnya. Dia kemudian hendak membunuh Raja Boss yang ada di dalam tubuh Pangeran Daida. Beruntungnya Dorsey langsung menghentikannya dan mengatakan kalau itu masihlah tubuh putranya Pangeran Daida. Setelah itu Dorsey kemudian membuat Ratu Hailing pingsan untuk sementara. Raja Boss lalu memberitahukan kalau Ratu Hailing akan kembali diserang, dan serangan berikutnya pasti akan membuat Ratu Hailing terbunuh. Raja Boss kemudian meminta Dorsey untuk membawa Ratu Hailing segera pergi dari kerajaan itu, jika tak ingin Ratu Hailing tewas dibunuh. Raja Boss juga meminta Dorsey untuk menunggu waktunya. Namun Dorsey sama sekali tak mengerti dengan maksud perkataan Raja Boss.
Begitu juga dengan Raja Boci yang tak menjelaskan lebih lanjut maksud dari perkataannya, dan hanya membayangkan Pangeran Boci. Sesaat kemudian Dorsey pun segera pergi dari tempat itu membawa Ratu Hailing. Sementara itu Pangeran Daida yang tak mendengar lagi suara sang ibu semakin menggila. Dia pun hanya bisa menangis sembari meminta pertolongan. Namun tiba-tiba Pangeran Daida akhirnya tersadar kalau itu semua adalah ulah cermin Miranjo yang sudah mempengaruhinya. Dengan rasa amarahnya, Pangeran Daida pun berjanji akan membunuh Miranjo. Namun kini dia tak bisa keluar dari tempat itu. Pangeran Daida bahkan tak bisa mendengar dan melihat apapun di tempat itu. Hal itu juga membuat Pangeran Daida tersadar kalau apa yang dirasakannya di tempat itu mungkin sama seperti yang dirasakan sang kakak selama ini. Pada episode sebelumnya, kita sudah melihat Pangeran Boci telah menyelesaikan latihannya dan juga sudah mempelajari semua teknik yang diajarkan oleh Pangeran Despa. Setelah itu mereka lalu hendak pergi merayakannya dengan makan-makan bersama. Namun sebelum berangkat, Kage sangat terkejut ketika melihat Pangeran Boci sudah bisa membawa dan mengangkat sebuah pedang sungguhan. Hal itu juga membuat Kage sangat senang. Dengan penuh semangat, Pangeran Boci kemudian mulai memainkan pedangnya di depan sahabatnya itu. Namun secara tiba-tiba sarung dari pedang itu tak sengaja terlepas. Seketika saja kebahagiaan Kage langsung menghilang. Di saat melihat pedang Pangeran Boci ternyata hanya setipis jarum. Hal itu juga membuat Kage sangat marah. Dia menganggap Pangeran Despa seorang penipu dan pembohong karena tak menepati janjinya untuk membuat Pangeran Boci menjadi lebih kuat. Melihat kekecewaan Kage, Pangeran Boci pun tak bisa berkata apa-apa. Pangeran Despa lalu meminta Pangeran Boci agar tidak meragukan dirinya sendiri, walau orang-orang semakin sering meremehkannya. Pangeran Despa juga berusaha meyakinkan Kage dan mengatakan jika kekuatan Pangeran Boci sangat luar biasa. Dia kemudian bertanya kenapa Kage malah meragukan Pangeran Boci. Pertanyaan itu lantas membuat Kage merasa bersalah dan membuatnya meminta maaf kepada Pangeran Boci. Kendati demikian, Kage masih bertanya-tanya bagaimana cara Pangeran Boci bisa membelah batu yang sangat besar seperti yang dilihatnya pada latihan Pangeran Boci sebelumnya. Beberapa saat kemudian mereka sudah sampai di sebuah bar untuk makan bersama merayakan keberhasilan Pangeran Boci. Di tempat itu Kage kembali bertanya apa Pangeran Boci bisa bertarung dengan pedang setipis jarum. Pangeran Despa lantas membalas jika Pangeran Boci sudah tak terkalahkan sesuai dengan teorinya. Namun secara tiba-tiba kesenangan mereka langsung terhenti ketika 3 orc yang dikenal sebagai sebengis Aban bersaudara datang ke tempat itu. Mereka bernama Aban dan 2 adiknya yang bernama Len dan juga Bon. Mereka jugalah yang sudah membuat Pangeran Despa bonyok sebelumnya. Ketiga orc itu lalu mulai mengejek dan meremehkan Pangeran Boci yang bertubuh sangat kecil. Terlebih lagi di saat mereka tahu kalau Pangeran Boci adalah murid Pangeran Despa. Namun anehnya Pangeran Despa dan Pangeran Boci tak menghiraukannya dan bersikap sangat tenang. Yang kemudian hal itu membuat Kage sangat kagum dengan sikap kedewasaan mereka berdua. Namun ketiga orc itu kembali mengejek mereka dengan mengatakan kalau Pangeran Boci sangat cocok menjadi murid orang tak kenal malu seperti Pangeran Despa. Perkataan itu lantas membuat Pangeran Despa sangat marah dan langsung memukul salah satu dari mereka. Pangeran Despa sendiri tak masalah jika muridnya dihina, namun tidak dengan dirinya. Sesaat kemudian ketiga orc bersaudara itu lalu berbalik mengajar Pangeran Despa. Pangeran Boci yang melihat itu dengan cepat coba melindungi Pangeran Despa. Walau sudah terjatuh, dia tetap bangkit dan bersiap menantang ketiga orc itu untuk bertarung. Kage yang sangat panik pun langsung meminta Pangeran Boci untuk mengambil pedangnya. Namun Pangeran Despa malah mengatakan kalau Pangeran Boci cukup hanya dengan tangan kosong untuk mengalahkan mereka bertiga. Mendengar itu lantas membuat Kage berpikir kalau Pangeran Despa sudah gila. Namun secara tiba-tiba, salah satu dari mereka langsung menyerang Pangeran Boci. Dengan cepat Pangeran Boci bisa menghindar dan berbalik memukul dagunya. Sesaat tak terjadi apa-apa. Namun secara tak terduga orc itu mulai sempoyongan dan akhirnya terjatuh. Melihat itu kedua orc lainnya kemudian datang menyerang Pangeran Boci. Namun lagi-lagi Pangeran Boci bisa menjatuhkan mereka berdua dengan pukulan yang sangat lemah pada dagu mereka masing-masing. Pangeran Despa berkata kalau Pangeran Boci sengaja menyerang rahang mereka untuk menghentak kepala mereka dan juga membuatnya geger otak. Pangeran Boci juga memanfaatkan kekuatan lawannya untuk menutupi kelemahannya.
Dan itulah kelebihan Pangeran Boci yang sebenarnya. Sementara Aban yang sudah sangat marah lalu hendak menyerang kembali Pangeran Boci menggunakan senjatanya. Namun tiba-tiba Pangeran Despa memperingatkannya. Apakah Aban sudah siap mati karena berani mengangkat senjatanya? Setelah itu Pangeran Despa lalu memerintahkan Pangeran Boci untuk menggunakan pedangnya. Dan tanpa diduga, hanya dengan beberapa gerakan dan sekali hundusan pedangnya, Pangeran Boci berhasil menjatuhkannya. Namun hal itu malah membuat Kage sangat panik dan berpikir kalau Pangeran Boci sudah membunuh seseorang. Namun setelah diperiksa Aban ternyata hanya pingsan biasa. Kage yang tak mengerti lantas bertanya bagaimana hal itu bisa terjadi. Pangeran Despa lalu menjelaskan kalau ada sensor sakit pada tubuh manusia. Namun jika seseorang diserang dan tak mengenai sensor itu, maka dia tak akan merasakan apapun. Dan itulah yang dilakukan Pangeran Boci untuk membuat lawannya jatuh pingsan. Yang mana pedang Pangeran Boci sebelumnya berhasil menghindari organ vital, namun tetap saja memberikan rangsangan langsung ke saraf dan juga melebarkan pembuluh darah. Alhasil jantung pun tak bisa memompa darah ke otak, dan hal itu kemudian membuatnya jatuh pingsan. Singkatnya, Pangeran Boci berhasil mengalahkan lawannya tanpa melukainya. Mendengar hal itu lantas membuat Kage sangat senang. Namun Pangeran Despa lanjut menjelaskan kalau Pangeran Boci bisa saja merenggut nyawa lawannya dengan sangat mudah. Pangeran Despa juga tahu kalau kekuatan Pangeran Boci yang diharapkan oleh Kage mungkin bukan seperti itu, melainkan kekuatan besar yang dapat melindungi semua orang dan juga menghancurkan kejahatan. Kendati demikian, Pangeran Boci akan baik-baik saja karena dia sudah mengajari kedisiplinan mental kepadanya. Pangeran Boci bahkan sudah memegang janji ketentuan mental yang diajarkan oleh Pangeran Despa. Dengan penuh semangat, Pangeran Boci lalu mengucapkan semua janji itu. Walau Kage dan semua orang di tempat itu tak mengerti dengan apa yang dikatakannya. Pangeran Despa lalu berkata kalau Pangeran Boci sudah memiliki hati yang lurus sejak awal. Dan dengan memegang semua janji ketentuan itu, pasti akan membuat kemampuan Pangeran Boci semakin hebat. Setelah itu mereka lalu hendak pulang ke rumah. Namun Pangeran Despa meminta mereka untuk pulang terlebih dahulu karena dia masih memiliki urusan yang harus diselesaikan. Namun ternyata Pangeran Despa pergi menemui Aban bersaudara dan juga kapten pasukan dunia bawah. Ternyata pertarungan di bar sebelumnya sudah diatur oleh Pangeran Despa. Hal itu dilakukannya agar dia bisa melihat gaya bertarung Pangeran Boci yang sebenarnya. Walau sudah berjanji akan membayarnya, namun Aban menolak bayaran yang diberikan oleh Pangeran Despa. Aban berkata kalau dia sungguh tak berdaya melebihi duganya. Apalagi ketika dirinya melihat Pangeran Boci mengeluarkan pedangnya. Pada saat itu Aban sudah tahu kalau dirinya tak akan bisa menang melawan Pangeran Boci. Namun Pangeran Despa berkata kalau kekuatan Pangeran Boci sebenarnya lebih kuat dari yang mereka lihat. Walau kesempatan untuk memakai kekuatan itu nyaris tidak ada. Di sisi lain, Kage mulai bertanya bagaimana Pangeran Boci mempelajari kelincahan dan juga kecepatannya. Pangeran Boci lantas menceritakan kalau Mitsuma lah dulu yang sudah melatihnya dengan menghindari bebatuan yang dilemparkan oleh Mitsuma kepada Pangeran Boci. Mitsuma juga memperingatkan Pangeran Boci agar tidak selalu bergantung pada matanya. Namun Pangeran Boci harus mempertajam inderanya dengan cara merasakan sesuatu melalui udara yang ada di kulitnya. Setelah latihan itu, Bebin kemudian datang menemui Mitsuma. Bebin sendiri sudah tahu kalau Mitsuma berutang nyawa kepada Pangeran Boci. Walau begitu, Bebin menganggap kalau Pangeran Gaida yang lebih pantas menjadi raja. Dia juga berpikir tidak terlalu bagus bagi Pangeran Boci membaca gerak bibir, seperti yang sudah diajarkan oleh Mitsuma. Mitsuma juga tahu kalau Pangeran Boci mungkin tak mencerminkan seorang raja. Namun dia berfirasat jika kelak Pangeran Boci akan menyelamatkan banyak orang, bahkan tak terkecuali dengan adiknya Pangeran Gaida. Scene lalu berganti ke masa kini. Terlihat Mitsuma menceritakan semua kepada Bebin yang terjadi di kerajaan, seperti Ratu Hailing yang berhasil diselamatkan oleh Dorsey, dan juga Raja Bos yang belum melakukan pergerakan apa-apa. Begitu juga dengan Apias yang sedang melindungi pintu menuju dunia bawah, sementara Miranjo sedang turun ke dunia bawah. Atas hal itu Mitsuma lalu menawarkan bantuannya kepada Bebin. Namun Bebin sama sekali tak ingin melibatkan Mitsuma dan ular-ularnya terlibat dalam pertarungan. Bebin kemudian menanyakan kabar Pangeran Boci. Mitsuma menjawab kalau Pangeran Boci sudah menyelesaikan latihannya dan juga sudah bertambah kuat. Mendengar hal itu kemudian membuat Bebin sedikit tenang. Bebin juga berpikir kalau saat ini mungkin waktunya kejayaan sang raja kembali.
Di tempat lain, Kage akhirnya memberitahukan kepada Pangeran Boci kalau Bebin sudah memberitahukan adanya konspirasi di dalam kerajaan mereka. Namun Kage tak tahu apa yang sebenarnya terjadi dan hanya diminta untuk melindungi Pangeran Boci. Walau Bebin masih tetap mengutamakan Pangeran Daida dan tak berniat menjadikan Pangeran Boci menjadi raja. Kage lalu bertanya apakah Pangeran Boci ingin kembali pulang. Pertanyaan itu seketika saja membuat Pangeran Boci teringat dengan Ratu Hailing yang sudah memerintahkan Domas dan Hokuro untuk mengawalnya sebelumnya. Kage kemudian bertanya, apakah Pangeran Boci mencurigai Ratu Hailing terlibat dalam rencana pembunuhannya? Tanpa menjawab sepatah kata pun, Pangeran Boci lalu hendak pergi dari tempat itu. Namun Kage malah berpikir yang sebaliknya. Setelah melihat ketulusan Ratu Hailing di saat beberapa kali menyelamatkan Pangeran Boci, Kage juga merasa kalau Ratu Hailing tak akan berbuat seperti itu. Dengan cepat dia kemudian memperingatkan Pangeran Boci dengan mengatakan kalau Pangeran Boci kurang keberanian. Sontak saja perkataan itu membuat Pangeran Boci teringat dengan pesan Pangeran Despa kepadanya agar Pangeran Boci memiliki keberanian untuk percaya kepada orang lain. Di saat yang bersamaan, Pangeran Boci juga mulai mengingat saat kecilnya bersama dengan Ratu Hailing, yang mana sang ratu sangat menyayanginya. Setelah itu, Pangeran Boci pun mulai menangis. Dia kemudian mulai memukul dirinya sendiri, sebagai ungkapan rasa bersalah atas dirinya sendiri. Dan setelah itu, Pangeran Boci pun kembali tersenyum. Scene lalu berpindah. Diperlihatkan sosok misterius yang memakai baju jirah sedang dikurung di sebuah tempat. Dan episode kali ini pun berakhir. Teman-teman yang tak mau ketinggalan cerita selanjutnya, jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Baiklah, saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.